Sebelumnya, Kementerian Keuangan Kemenko mengatakan tengah mengkaji 3 jenis barang yang akan dikenakan cukai. Ketiganya adalah ban karet, bahan bakar minyak, dan deterjen. Gua fix ini. Kayaknya emang udah terlilit hutang. Hutang aja lagi terus, Bu. Dan susahin aja terus rakyat, Bu. Gue dapet kiriman kaos nih, keren ya, tulisannya Pure Blood, ada 2 warna ya, ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ ya. Dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood. Stop mandatory vaksin. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten gue pagi ini ya, langsung nih, gue sebenarnya udah mau jalan ke tempat mana korban tanah longsor bencana ya di Bogor. Cuman gue ngelihat berita ini langsung pengen gue naikin gitu. Nih apa sih pemerintah nih, ini mengejutkan banget, udah kagak ada lagi gitu. Udah kayak mau bangkrut aja nih pemerintahan nih. Apa memang udah bangkrut kali ya? No, nih lihat beritanya nih. Jerit emak-emak soal deterjen kena cukai. Makin pusing. Deterjen dicukai? Duh. Ini berita apa sih? Pagi-pagi nih, ya Allah. Aduh. Ya. Ini gue mungkin ya. Rokok itu kan cukai itu ya. Gue sekarang rokok tuh ngelinting diri, jadi nggak kena cukai ya kan, ngelinting diri. Sekarang karena udah mahal gila cukainya. Sekarang deterjen. Allah, apa sih ya? Deterjen dicukai. Kita baca dulu ceritanya ya. Beritanya. Aduh, gemes gak sih lu? Dilansir laman cnnindonesia.com, Rabu 15 Juni 2022. Aduh.
Sejumlah ibu rumah tangga IRT merespon negatif rencana pemerintah mengenakan cukai terhadap deterjen. Pasalnya kebijakan itu akan menaikkan harga deterjen. Gak cuman emak-emak atau ibu rumah tangga, ini semua. Kalau udah pakai mama itu urusannya ke bapak-bapak juga. Iya. Deborah misalnya warga Tangerang yang mengaku tak setuju dengan wacana tersebut. Kenaikan harga deterjen tersebut akan menambah biaya operasional rumah tangga yang sudah terbebani dengan kenaikan bahan baku lainnya. Iya pasti. Naiknya bahan baku yang lain saja sudah cukup membuat kami IRT, ibu rumah tangga, berpikir keras ya perihal alokasi keuangan dapur. Apalagi deterjen juga yang notabene-nya termasuk salah satu kebutuhan pokok. Aduh makin pusing sih pastinya, ujar Deborah kepada cnnindonesia.com Senin 13 Juni. Ya Allah, cabai belum, minyak belum, ini sekarang deterjen. Ini kebijakan pemerintah ini kenapa sih? Nyusahin amat sama rakyat. Senada seorang warga Dumai, Linda, juga mengaku tak setuju dengan penerapan cukai deterjen jika berujung menaikkan harga. Namun bila harga deterjen tetap harus naik, maka ia meminta kenaikan harga tidak terlalu tinggi. Ya Allah, udah dijuk. Ini ahli ekonomi, ahli ngegemesin gak sini? Woi, sampai teriak gua pagi-pagi, ya Allah. Ini kenapa ya? Negara gue kenapa sih? Mau bangkrut apa ini negara ya? Kalau kita mama ini janganlah pakai pajak cukai segala. Kalaupun naik harga jangan terlalu tinggi lah. Karena semua bahan-bahan sembako sudah naik. Seperti bawang merah, cabai merah. Ujar Linda kepada cnnindonesia.com Senin 13 Juni. Iya Pak Jokowi. Pak, ini apa sih Pak ya? Kebijakannya kenapa sih nih Pak? Kalau memang gimana-gimana ya turun aja Pak, nggak apa-apa. Mundur gitu Pak, ya dengan terhormat. Ini sampai deterjen Pak dicukain, ya Allah. Linda biasanya menghabiskan sekitar 1 kilogram per bulan, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp23.000. Tak jauh berbeda, Marni warga Medan mengatakan harga deterjen akan semakin membebani keuangan keluarga. Apalagi kenaikan harga tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan. Iya. Pendapatan kita nggak naik-naik. Ini kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi ini kenapa sih ya? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Udah ya Allah. Terus Pak, ya. Tidak setuju karena ibu-ibu keberatan barang naik berhubung karena pendapatan tidak naik tapi pembelian naik. Ujar Marni kepada cnnindonesia.com. Ini negara mau dibawa kemana sih? Rakyat mau diapain sih nih? Marni yang merupakan pedagang warung biasanya menjual satu dus deterjen seharga Rp150.000 selama seminggu. Ia khawatir penerapan cukai pada deterjen dapat menaikkan harga dan menurunkan daya beli masyarakat. Ya jelas. Yang susah makin susah. Penolakan terhadap cukai pajak juga disampaikan oleh Endang warga Medan dan Yusna warga Palembang. Keduanya mengatakan kenaikan harga deterjen akan menyulitkan rakyat di tengah naiknya bahan baku lain. Yang jelas susah dan sedih ya. Karena menurut kami sebaiknya tidak perlulah dikenakan pajak cukai deterjen pada saat kondisi masih sulit seperti ini, ujar Endang. Iya, ini negara udah mau bangkrut ya? Iya. Bu Sri Mulyani udah kebanyakan utang ya? Sampai deterjen dicukain ya? Nggak setuju menyusahkan rakyat. Gimana kalau pendapatannya kecil? Makan saja susah, masa mau pakai cukai juga, ujar Yusna. Sebelumnya Kementerian Keuangan Kemenko mengatakan tengah mengkaji 3 jenis barang yang akan dikenakan cukai. Ketiganya adalah ban karet, bahan bakar minyak, dan deterjen. Gua fix ini, kayaknya emang udah terlilit hutang aja lagi terus Bu, dan susahin aja terus rakyat Bu. Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Kemenko Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan ini sejalan dengan kebijakan ekstensifikasi cukai
yang tengah digaungkan oleh pemerintah. Selain itu juga untuk membatasi konsumsi terhadap ketiga jenis barang tersebut. Dibatasi. Terus nyuci pakai HP. Pakai HP. Serah lu dah Pak. Iya. Bu. Dalam konteks pengendalian konsumsi ke depan akan terus dikaji seperti ban karet, BBM, deterjen. Ujarnya dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI Senin 13 Juni. Ya. Terusin ya Pak. Terusin ya Kementerian Keuangan dan rakyat Indonesia lihat sendiri ya, deterjen mau dikasih cukai nih pagi-pagi lo ini langsung aja gua ya mau dibawa. Udahlah Pak Jokowi ini kalau emang nggak sanggup ngurus negara Pak nggak apa-apa deh Pak ya, mundur aja deh Pak ya. Ini waduh gua kaget banget nih berita serius ini pada berita 13 Juni tapi baru gua lihat sekarang. Ini gua angkat karena supaya kalian tahu gitu, deterjen mau dicukai, ya deterjen mau dicukai, cukain aja semua Pak, semua dah, segala sendal jepit lu cukai deh, nggak apa-apa, udah lu peras nggak apa-apa, gas, nggak apa-apa, rakyat kuat ya, rakyatnya dia maju kuat ya, udah ya guys gitu aja, gua mau ke Bogor dulu mau ngelihat korban bencana di Bogor ya, doain selamat. Nah tapi ini berita, aduh ya Allah, udah begitu ya. Gua minta maaf ya kalau ada salah ya. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Doain gue selamat ke Bogor dan insya Allah di sana korban gempa lagi. Korban bencananya insya Allah bisa kita bantu dan mudah-mudahan nggak makin banyak korban. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deterjen dicukai, deterjen. Ya, gas.